Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik relasi dan fungsi bagian yang keempat, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan konsep relasi, penyajian relasi, konsep fungsi, dan penyajian fungsi. Kali ini pada relasi dan fungsi bagian yang keempat akan menyajikan berkenaan dengan notasi fungsi. Silahkan disimak dengan baik ya, materi yang disajikan dengan runtut dan mudah ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahaminya dengan baik pula. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, silahkan disimak dengan baik. Pada notasi fungsi ini, perhatikan, misalkan sebuah fungsi itu dapat dinotasikan dengan huruf kecil ya, dinotasikan atau disimbolkan ya. Misalkan dengan F kecil, G kecil, H kecil, atau yang lainnya ya. Jadi nanti notasi fungsi itu bisa disajikan dalam huruf kecil ya. Misal fungsi F, jadi perhatikan F-nya kecil cetak miring ya. F kecil cetak miring itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, dinotasikan dengan fx dengan aturan. Nah, ini membacanya fungsi f memetakan dari x ke 3x plus 3. Jadi sekali lagi, notasi dari fungsi fx, jadi ini adalah fungsi fx, aturannya adalah fungsi f memetakan x ke 3x plus 3 ya. Nah, sekarang perhatikan daerah hasil atau bayangan ya, daerah hasil atau bayangan atau peta ya, bisa juga sampai disebutkan seperti itu. Daerah hasil atau bayangan x oleh fungsi f adalah 3x plus 3. Nah, sehingga ini nanti kalau dinotasikan berarti fx sama dengan 3x plus 3, atau fungsi f memetakan x ke 3x plus 3. Jadi kalau diberikan pernyataan bahwa daerah hasil atau daerah bayangan atau peta x oleh fungsi f adalah 3x plus 3, maka dinotasikan fx sama dengan 3x plus 3, atau fungsi f memetakan x ke 3x plus 3. Nah, bisa dipahami ya. Oke, sekarang misalkan fungsi f itu memetakan x pada anggota himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 ke x plus 1 pada anggota himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan diagram panah. Yang kedua, tentukan notasi fungsinya ya, notasi fungsinya. Yang ketiga, ditanya domainnya. Yang keempat, ditanyakan kodomainnya. Yang kelima, ditanyakan ring ya, atau daerah hasil. Kemudian yang keenam, peta dari x sama dengan 2 pada fungsi fx itu seperti apa ya, atau berapa nilainya ya. Jadi sekali lagi, pada contoh fungsi f memetakan x pada anggota himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 ke x plus 1 pada anggota himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, ada 6 pertanyaan yang diminta di sini. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, notasi fungsi. Yang ketiga, domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, kemudian ring atau daerah hasil atau bayangan.
Yang keenam, peta dari X sama dengan 2 pada fungsi fx, atau bayangan dari X sama dengan 2 pada fungsi fx. Sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Diagram panah dari fungsi f yang memetakan X ke X plus 1. Karena ini diagram panah, berarti kita sajikan kurva tertutup ya untuk himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Nanti anggota A dipetakan ke anggota himpunan B dengan aturan X plus 1. Berikut adalah diagram panahnya ya. Jadi ini adalah himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Berikut adalah himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan A, anggota himpunan A dipetakan oleh fungsi f dengan aturan X plus 1. Jadi kalau misalkan anggota himpunan A itu 1, ini menjadi X ya, anggota A itu X1, berarti nanti X plus 1, 1 plus 1, maka hasilnya 2 ya, 1 nanti dipetakan oleh fungsi f itu ke 2. Sementara 2 pada anggota himpunan A ya, berarti nanti X plus 1 berarti 2 plus 1 hasilnya 3 ya. Berarti 2 pada anggota himpunan A dipetakan oleh fungsi f ke anggota B yaitu di 3. Jadi 2 berpasangan dengan 3. Kemudian 3 pada anggota A oleh fungsi f dipetakan ke anggota himpunan B yaitu di 4 ya, dengan aturan X plus 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, sehingga pasangan dari anggota A dan B adalah 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Dan ini sudah memenuhi unsur atau definisi dari fungsi, bahwa setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat 1 ya, berarti tepat ya fungsinya. Ini fungsi f itu memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Oke, diagram panah mudah-mudahan sudah bisa dipahami dengan baik. Yang kedua adalah notasi fungsi. Ingat tadi pada contoh, kalau ada fungsi f memetakan dari X ke 3X plus 3, maka notasi fungsinya adalah fx sama dengan 3X plus 3. Sehingga kalau fungsi f ini memetakan himpunan A ke himpunan B, notasi fx dengan aturan f memetakan X ke X plus 1, maka notasinya adalah fx sama dengan X plus 1. Nah, jadi ini ya, ini notasinya. Oke, cukup jelas ya. Jadi karena f memetakan X ke X plus 1, maka notasinya fx sama dengan X plus 1. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga adalah domain. Domain atau daerah asal berarti himpunan A ya, yang anggotanya 1, 2, 3. Jadi domainnya adalah himpunan A 1, 2, 3. Kodomainnya adalah ya himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kurang 1 ini ya. Nah, jadi kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini ada kekeliruan sedikit. Oke. Jadi kodomainnya adalah himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjut pada pertanyaan yang kelima, ring. Ring atau daerah hasil adalah anggota di B yang menjadi pasangan dari anggota di A. Berarti anggota di B yang punya pasangan dengan anggota himpunan di A 2, 3, 4. Berarti ringnya adalah 2, 3, 4 ya. Himpunan anggotanya 2, 3, 4. Oke, selanjutnya peta atau bayangan dari X sama dengan 2 pada fungsi fx. Artinya berarti X sama dengan 2 nanti kita masukkan ke fungsi. Berarti yang diminta adalah F2 ya. Berarti X sama dengan 2, bayangannya adalah F2. Berarti nanti X diganti 2. F2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi bayangan dari fungsi dari X sama dengan 2 ya, petanya adalah F2, nilainya sama dengan 3 ya. Oke, bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut berikutnya.
Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x min 2. Nah, dengan daerah asal adalah A, min 2, min 1, 0, 1, 2. Pertanyaannya adalah tentukan daerah hasil atau ring dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Tentukan letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius dan gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Oke, kita mulai dari notasi dari fungsi ya, bahwa fx itu sama dengan 3x min 2 ya. Ini berarti artinya f itu memetakan x ya kemana ya, x dipetakan ke ya 3x ya min 2 ya. Jadi sekali lagi notasi dari fx sama dengan 3x min 2 itu berarti pengertiannya adalah f itu memetakan x ke 3x min 2. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama adalah tentukan daerah hasil atau ring dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Artinya sekarang kita masukkan seluruh anggota himpunan A, itu petanya ketika kita masukkan ke fungsi fx itu dipetakan kemana ya. Kita mulai dari x sama dengan min 2. Berarti kita cari petanya atau bayangan dari x sama dengan min 2. Berarti f min 2 sama dengan 3 kali, jadi x nya sekarang diganti dengan min 2. 3 kali min 2 dikurangi 2. 3 kali min 2 itu min 6 dikurangi 2 sama dengan min 8. Berarti x sama dengan min 2 itu bayangan atau petanya adalah min 8 atau f min 2 nya adalah min 8. Berikutnya x sama dengan min 1 dengan cara yang sama, f min 1 3 kali min 1 dikurangi 2 berarti min 3 dikurangi 2 sama dengan min 5. Jadi peta dari x sama dengan min 1 atau bayangan dari x sama dengan min 1 yaitu f min 1 adalah sama dengan min 5. Berikutnya x sama dengan 0 berarti f0 3 kali 0 dikurangi 2. 3 kali 0 itu 0, 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Bayangan dari x sama dengan 0 atau peta x sama dengan 0 adalah f0 yaitu sama dengan min 2. Sementara untuk x sama dengan 1 maka f1 nya adalah 3 kali 1 dikurangi 2. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti bayangan dari x sama dengan 1 atau peta dari x sama dengan 1 yaitu f1 adalah sama dengan 1. Terakhir x sama dengan 2 berarti f2 3 kali 2 dikurangi 2. 3 kali 2 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti bayangan atau peta dari x sama dengan 2 yaitu f2 sama dengan 4 ya. Oke, pertanyaan yang kedua, tentukan letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius ya. Untuk memudahkan kita buat tabel dari pasangan x dan fx nya ya, atau pasangan x dan y nya ya. Berarti nanti min 2 pasangannya min 8, min 2 fx nya min 2, fx nya min 8, x nya min 1, fx nya min 5. Perhatikan baris yang kedua. Baris yang ketiga x nya 0, fx nya min 2, x nya 1, fx nya min 1 juga, x nya 2, fx nya 4. Berarti ada pasangan min 2, min 8, min 1, min 5, 0, min 2, 1,1 dan 2,4. Kita petakan atau tentukan letaknya pada koordinat kartesius. Yang pertama min 2,8. Jadi ke kiri min 2, ke bawah 8 ya, min 2, min 8. Berikutnya adalah min 1, min 5. Ini min 1, min 5. Berikutnya adalah 0, min 2, 0, min 2, 1,1 dan terakhir 2,4 ya. Lanjut, gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Nah, kalau dibuatkan garis melalui titik-titik ini ya, ini kita lihat garisnya. Ya, ini adalah garis dari atau fungsi dari fx sama dengan ya 3x min 2. Oke, bisa dipahami dengan baik? Ya, lanjut ya, nomor 2. Daerah asal fungsi f yang memetakan x ke 4x min 3 adalah x di mana x lebih besar min 2 kurang dari sama dengan 5, di mana x anggota bilangan real. Tentukan daerah hasilnya. Jadi ingat di sini kita perhatikan f itu memetakan x ke 4x min 3. Berarti kalau kita tuliskan notasinya gimana? Iya,
fx ya sama dengan gimana? Ya, fx sama dengan tentunya 4x ya minus 3 ya. Nah, ini adalah notasi dari fungsi dari f memetakan x ke 4x min 3. Berarti fx sama dengan 4x min 3. Selanjutnya, untuk mendapatkan daerah hasilnya, berarti harus kita masukkan daerah asal ini ke fungsi. Karena berupa interval, maka kita cukup yang kita cek adalah batas atas dan batas bawah. Kenapa? Ya mungkin karena ini adalah fungsinya fungsi linear ya. Karena khusus untuk fungsi linear ini kita cukup cek batas atas dan batas bawah dari daerah asal untuk kita dapatkan daerah hasilnya. Kecuali nanti pada fungsi yang lainnya. Karena batasan kita sekarang ini masih untuk fungsi linear. Oke, yang pertama, karena batas bawahnya min 2, kita masukkan x min 2, kita tentukan bayangan atau petanya oleh fungsi fx. Berarti yang diminta nanti f min 2. Nah, f min 2 berarti 4 kali min 2 dikurangi 3. 4 kali min 2 minus 8 dikurangi 3 sama dengan minus 11. Sementara untuk batas atas yaitu x sama dengan 5, maka f5-nya adalah 4 kali 5 dikurangi 3. 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Kita amati minus 11 dan 17 ya. Minus 11 nilainya lebih rendah, berarti ini nanti batas bawahnya. Sementara 17 adalah batas atasnya. Dengan notasi dari daerah hasil sesuai dengan batas dari batas atas dan batas bawah. Berarti batas bawahnya tidak ikut ya, pada batas bawahnya yang batas atas ikut. Berarti daerah hasilnya adalah x, di mana x lebih besar minus 11, karena ini batas bawahnya tidak ikut ya, kurang dari sama dengan 17, karena yang di sini batas atasnya ikut ya. Oke, clear ya. Jadi kita sudah dapatkan daerah hasil dari fungsi f x ke 4x min 3 dengan daerah asal ini, yaitu x lebih besar min 11 kurang dari sama dengan 17. Oke, lanjut yang ketiga. Tentukan rumus fungsi jika diketahui f dinyatakan oleh fx sama dengan ax plus b dengan f min 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 11 ya. Nah, sekarang kita diberikan f itu memetakan min 1 ke 2 dan memetakan 2 ke 11, sementara di sini ada koefisien a dan b yang belum diketahui. Kita mulai dari f min 1 sama dengan 2. Berarti nanti x-nya kita ganti dengan min 1. Berarti a kali min 1 plus b ya. F min 1 itu a kali min 1 plus b, sementara f min 1 nilainya 2. Berarti 2 sama dengan a kali min 1, berarti min a plus b. Paham ya? Yang kedua, f2 sama dengan 11, berarti x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2a plus b. Jadi f2 itu sama dengan 2a kali 2 plus b, berarti 2a plus b. F2-nya nilainya 11, berarti 11 sama dengan 2a plus b. Nah, untuk mendapatkan nilai dan a atau b, maka fungsi ini bisa kita eliminasi atau substitusi ya. Kalau kita eliminasi, b-nya kita hilangkan, berarti kita kurangkan. Nanti 2 dikurangi 11 min 9, min a dikurangi 2a min 3a. Berarti a sama dengan min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. Nah, 3 ini nanti kita masukkan ke salah satu persamaan, bisa ke atas atau bisa yang di bawah. Misalkan kalau kita masukkan ke atas, a-nya kita ganti 3. Berarti 2 sama dengan min 3 plus b, b-nya sama dengan 5. Sehingga fx sekarang a-nya kita ganti dengan 3, b-nya kita ganti dengan 5, diperoleh fx sama dengan 3x plus 5. Fungsinya sudah kita dapatkan ya. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi sekali lagi dari f min 1 sama dengan 2, kita dapat perumusan f min 1 sama dengan a kali min 1 plus b. F min 1-nya 2, 2 sama dengan min A plus B, begitu juga dengan F2 sama dengan 11, berarti nanti 11 sama dengan 2A plus B, dengan eliminasi kita peroleh nilai A dan B, sehingga fungsinya kita dapat yaitu 3X plus 5. Yang keempat, jika diketahui fungsi F dinyatakan oleh Fx sama dengan AX plus B, dengan F0 sama dengan 5, dan F3 sama dengan min 1, tentukan bayangan X sama dengan 5 oleh fungsi F ya. Ini sebenarnya sama dengan soal nomor 4, kita cari dulu fx sama dengan ax plus b, baru kita bisa tentukan bayangan x sama dengan 5 ya. Kita mulai ya. F0 sama dengan 5, berarti F0 itu sama dengan
A kali 0 ditambah B ya. A kali 0 tambah B. A kali 0 0, F0 nya 5. Berarti 5 sama dengan 0 tambah B, B nya sama dengan 5. Kita sudah dapatkan langsung B nya. Kemudian untuk F3 sama dengan min 1, berarti F3 itu A kali 3 plus B ya. Jadi X nya 3 berarti A kali 3 plus B. Sementara F3 nya min 1. Min 1 sama dengan 3A plus B. B nya tadi 5. Berarti min 1 plus 3A plus 5 ya. Min 5 pindah ke ruas kiri berarti min 6 sama dengan 3A. A nya sama dengan min 2. A dan B sudah dapat, maka fungsinya A sama B kita ganti jadinya min 2X plus 5. Jadi Fx sama dengan min 2X plus 5. Oke, bisa dipahami ini. Baru kita cari bayangan dari X sama dengan 5. Untuk X sama dengan 5 berarti bayangannya adalah F5 sama dengan min 2 kali 5 plus 5 nanti ya. Min 2 kali 5 itu sama dengan min 10 ditambah 5. Ya, bayangan dari X sama dengan 5 adalah minus 5 atau F5 sama dengan minus 5. Oke, terakhir diketahui fungsi F dirumuskan dengan Fx sama dengan min 3x plus 6. Berarti ini F memetakan X ke min 3x plus 6 ya. Tentukan bayangan dari X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Yang terakhir jika FA sama dengan min 9, tentukan nilai dari A. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. X sama dengan min 3 berarti bayangannya adalah F min 3. F min 3 berarti X nya diganti min 3. Berarti min 3 kali min 3 ditambah 6. Min 3 kali min 3 9. 9 tambah 6 sama dengan 15. Jadi bayangan dari X sama dengan min 3 oleh fungsi F yang metakan X ke min 3X plus 6 hasilnya adalah 15. Sementara untuk X sama dengan 2 berarti F2 min 3 kali 2 itu berarti minus 6 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti bayangan dari X sama dengan 2 pada fungsi Fx sama dengan min 3X plus 6 adalah sama dengan 0. Terakhir, bagaimana jika FA-nya minus 9? Berapa nilai A? Kita masukkan aja, FA sama dengan minus 9. Berarti nanti X kita ganti dengan A. Berarti min 3A plus 6 sama dengan min 9. Berarti min 3A sama dengan 6-nya pindah. Berarti min 3A sama dengan minus 15. A sama dengan 5. Oke, very easy ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kita cukupkan belajar kita pada relasi dan fungsi bagian yang keempat. Sampai ketemu nanti pada relasi dan fungsi bagian yang kelima ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.